Salam dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dentris Billy dengan NIM 17340-318, kelas B reguler sore, jurusan sosiologi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan menurut pemahaman saya untuk memenuhi mata kuliah kebijakan dan perencanaan dan kebijakan sosial. Di sini saya akan mengulas ini hasil kerja saya sebagai bentuk pemenuhan tugas UAS, yaitu kebijakan negara dalam penanganan COVID-19 yang terlebih khususnya Kabupaten Suku Barat Daya. Saat ini dunia itu sedang dilanda ini virus yang sangat mematikan, yang berasal dari kota Wuhan yang ada di Tiongkok, atau yang lebih dikenal negara Cina, dan sekarang telah menyebar ke seluruh dunia dan tidak terkecuali Indonesia. Dan Indonesia tersendiri tidak luput, dan bahkan menurut data yang saya temukan di sini, ya dari sumbernya saya temukan dari internet, bahwa sudah angka yang terjangkit virus ini atau virus corona ini sudah 16.000, yang sudah sembuh sudah 3.518, dan jumlah kematian itu sudah 1.043. Sehingga pemerintah menganjurkan dan mengeluarkan berbagai kebijakan seperti pembatasan sosial berskala besar atau yang disingkat seperti PSBB. Dalam hal ini seperti ini mengurangi aktivitas yang menimbulkan keramaian, dan juga ini mobilitas, seperti ini masyarakat yang ingin mudik atau liburan ke kampung atau kemanapun itu dikurangi atau dibatasi, sehingga penyebaran virus ini tidak begitu cepat. Itu adalah salah satu kebijakan yang diberikan pemerintah Indonesia. Dan beberapa kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia itu seperti kebijakan ada 9, seperti kebijakan berdiam diri di rumah, itu yang biasa disebut stay at home. Kebijakan pembatasan sosial, yaitu social distancing, artinya hindari kontak batin atau kontak tubuh. Kebijakan pembatasan fisik, kebijakan penggunaan alat pelindung diri, seperti yang diterapkan oleh pemerintah, yaitu menggunakan masker. Kebijakan menjaga kebersihan diri dengan mencuci tangan. Kebijakan menunda semua kegiatan yang mengumpulkan orang banyak. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar, dan kebijakan pemberlakuan kebijakan. Dan juga beberapa aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur beberapa aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghindari beberapa keramaian, sehingga penyebaran virus ini dapat dicegah. Dan di sini itu untuk salah satu yang diupayakan oleh pemerintah untuk meminimalisir
ini penyebaran virus yang ada di Indonesia. Di sini ada sebuah teori yang saya gunakan, yaitu teori negara kesejahteraan atau welfare state. Tersebut seringkali dimaknai berbeda oleh setiap orang, namun teori tersebut secara garis besar setidaknya memiliki 4 makna. Yang pertama, sebagai kondisi kesejahteraan sosial, sebagai kondisi terpenuhnya kebutuhan material dan non material. Dan di sini ada sedikit tanggapan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten SBD, yaitu daerah saya, bahwa pemerintah mengatakan dengan adanya virus ini disebabkan oleh kekurangannya oksigen dalam sebuah tempat atau wilayah. Makanya pemerintah SBD itu berupaya atau memberikan inisiatif untuk meminta untuk pengadaan alat produksi oksigen kepada para dokter, sehingga untuk mencegah penyebaran virus corona, dan itu adalah salah satu untuk meningkatkan ketahanan tubuh bagi masyarakat sumber daya. Dan itu adalah bentuk kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, dan dengan berbagai macam kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, yaitu seperti menjaga jarak, menggunakan masker, dan beberapa bantuan seperti bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah sumber daya. Namun di sini saya sedikit menanggapi bahwa kebijakan tertentu perlu ada beberapa saran dari tanggapan dari saya, yaitu yang pertama, perlu memberi perlindungan untuk tenaga medis harus ditingkatkan. Ingin pemerintah dan masyarakat tidak meremehkan adanya virus ini, itu yang walaupun pemerintah maupun masyarakat itu tidak usah meremehkan dengan adanya virus ini. Yang ketiga, melakukan tes terhadap seluruh masyarakat lebih sering melakukan tes dengan lebih mudah dan lebih murah, agar kita bisa memantau ini penyebaran virus ini. Yang berikut saya berharap ini pemerintah menggerakkan penegak hukum untuk membubarkan keramaian, karena dengan adanya keramaian itu kita tidak tahu bahwa penyebaran virus itu kita tidak tahu, dan supaya menghindari juga, itu adalah salah satu bentuk untuk membatasi atau mencegah penyebaran virus. Yang berikut, pemerintah membersihkan subsidi pendapatan untuk rakyat kecil dan yang kurang mampu. Di sini yang artiannya memberikan bantuan kepada rakyatnya yang benar-benar kurang mampu. Ini saran dari saya. Yang pertama, perlunya intensifikasi dari pemberian pemahaman bagi masyarakat untuk tetap berada di rumah bagi penduduk SBD. Dan kedua, untuk membuat
saran pertama efektif. Yang ketiga, ini memberikan edukasi kepada masyarakat tentang adanya virus ini, sehingga ini masyarakat itu bisa memahami kalau virus ini sangat berbahaya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang saya jelaskan. Mungkin ada kesalahan dalam penyebutan nama atau apapun. Sekian, mohon dan dimaafkan. Dan untuk itu sekian dan terima kasih.